Selanjutnya kita berbicara soal ini ya. Jadi keadaan koheren itu bisa disajikan dalam ruang fasa. Dengan sumbu X-nya itu kita pakai kuadratur X dan sumbu Y-nya adalah kuadratur P. Nah, sebelum itu kita harus ingat ya, bagian real dan imajiner dari alfa itu sebanding dengan nilai ekspektasi X dan nilai ekspektasi P. Dan kita harus juga ingat bahwa besar dari deviasi baku kuadratur X dan P itu nilainya sama dan besarnya adalah 1/akar 2. Maka kita bisa menggambarkan keadaan koheren itu sebagai lingkaran yang berdiameter 1/akar 2. Saya coba gambarkan. Nah, ini. Oh, sebentar. Jadi kita fokus ke yang A saja, gambar A saja. Ini mungkin bisa saya crop. Oh, oke, mungkin ya kita fokus ke yang gambar A ya. Jadi keadaan vakum, sebentar, kita gambarkan keadaan koheren itu sebagai lingkaran berdiameter 1/akar 2 ya. Ya, di sini sumbu X-nya nilai ekspektasi X dan sumbu Y nilai ekspektasi dari P kuadraturnya ya. Dan mereka besarnya adalah 1/akar 2. Maka kita visualisasikan sebagai lingkaran berdiameter 1/akar 2 di ruang fasa ini namanya. Dan ini adalah visualisasi dari vacuum state. Untuk keadaan vacuum itu digambarkan oleh lingkaran yang terpusat di titik asal. Keadaan koheren generik, untuk keadaan koheren generik atau alpha itu tadi, alpha cap dengan ini jadi keadaan yang generik itu yang ini alpha cap dengan alpha nya itu besarnya adalah mutlak dari alpha dikali E pangkat I theta. Itu digambarkan oleh lingkaran yang berada pada jarak akar alpha, pada jarak ini, pada jarak mutlak alpha dari titik asal dan terrotasi berlawanan arah jarum jam sebesar alpha ini terhadap sumbu X. Jadi untuk keadaan koheren yang generik atau alpha tadi itu dia digambarkan oleh bola yang ini, lingkaran yang ini. Dia dari pusat itu berjarak sejauh mutlak alpha. Kemudian dia sudah diputar dari sumbu X sebesar, dia diputar sebesar dari sini ya, dari sini ke sini, dari sumbu X ya ke sini itu sebesar alpha theta, sebesar theta. Nah, itu visualisasinya seperti ini di ruang fasa ya. Jadi kembali ke kita ingat persamaan 4.69 tadi ya, jadi persamaan 4.69 tadi kan mengatakan seperti ini, alfa fungsi T itu sama dengan alfa E pangkat min I omega RT. Berarti dalam ruang fasa evolusi ini
merujuk ke rotasi yang searah arah jarum jam ya, dengan sudut omega RT. Jadi awalnya, di keadaan awal dia di sini. Kemudian seiring berevolusi sistem ini, dia berrotasi searah jarum jam dari alpha cat ini ke berputar sini, dan di suatu waktu tertentu T, dia posisinya di sini dengan state ini. Dia berputar searah jarum jam seperti itu. Rotasi ini sebenarnya mirip ya dengan dinamika osilator klasik dalam ruang fasa. Kita coba bandingkan gambar dinamika osilator klasik. Itu seperti ini. Dia ini klasik ya. Dia berrotasi searah jarum jam juga. Jadi hampir sama secara visualisasinya. Jadi untuk ini itu kuantum ya. Ini untuk kuantum dan ini untuk klasik. Sama ya. Untuk gambar B itu sama. Oke, itu tadi. Kita lanjut ke salah satu operator yang penting juga dalam pembahasan koherensi, yaitu operator perpindahan, dilambangkan dengan huruf D besar. Operator ini adalah operator uniter yang memindahkan keadaan koheren dari satu poin di bidang kompleks ya ke poin lainnya, dan didefinisikan sebagai ini: D fungsi alfa sama dengan E pangkat min setengah mutlak alfa kuadrat dikali E alfa A Dagger dikali E pangkat min alfa A. Gitu. Nah, operator perpindahan ini ketika dikenakan ke keadaan vakum itu menghasilkan keadaan koheren. Nah, bagaimana bisa? Kita coba hitung. Kita tulis D ini apa? Kita jabarkan. D itu E pangkat min setengah mutlak alfa kuadrat E pangkat alfa A Dagger E pangkat min alfa A dikali keadaan vakum. Nah, ini keadaan vakum yang bertemu dengan anihilasi di sini itu menjadi tetap vakum karena keadaan vakum dianihilasi ya tetap vakum seperti itu. Jadi nilai ini adalah vakum juga ya. Jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini: E pangkat min setengah mutlak alfa kuadrat E pangkat alfa A Dagger vakum state. Nah, lagi-lagi kita pakai definisi dari konstanta Euler tadi ya, bahwa E pangkat X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga itu X pangkat N per N faktorial. Kita pakai untuk menjabarkan yang ini. Jadi yang pertama kita tetap tulis E min 1/2 mutlak alfa kuadrat. Ini kita jabarkan dalam bentuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga alfa pangkat N per N faktorial, dan dikali dengan sebentar, ini kan alfa dan A, berarti ini alfa A Dagger pangkat N kali vacuum state sama dengan E setengah mutlak alfa N sama dengan 0 sampai tak hingga alfa N per N
faktorial A Dagger pangkat N hingga. Nah, di sini dengan nilai ini ya, dengan nilai A Dagger pangkat N dikenakan ke keadaan vakum itu nilainya berarti akar N faktorial dikali keadaan angka itu kan, N get. Nah, makanya mungkin saya ubah ke sini dulu. Dengan ini kita tulis E min setengah alfa kuadrat mutlak sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga alfa N per N faktorial akar N faktorial N. Begitu. Dan akar N faktorial dibagi N faktorial, dia jadi ini, kita tulis ya. Alfa N, jadi ini akar N faktorial. Nah, ini lagi-lagi kita bertemu dengan definisi keadaan koheren kan ini. Jadi sudah terbukti ya bahwa operator perpindahan itu ketika dikenakan ke keadaan vakum, dia hasilnya adalah keadaan koheren generik. Dan operator perpindahan itu bisa kita tulis dalam bentuk lain sebenarnya. Nah, kita perlu mengingat ini dulu. Ada kita punya dua operator ya, A dan B, dan jika memenuhi hubungan ini, komutasi A dengan komutasi AB itu nilainya sama dengan komutasi B dengan komutasi AB yang nilainya itu 0. Jika memenuhi ini, kedua dari dua operator kita, dan itu akan berlaku rumus yang namanya Becker-Campbell-Hausdorff yang menyatakan di persamaan 4.78 buku ini itu E pangkat A tambah B, dua operator ditambahkan, itu sama dengan E pangkat setengah komutasi AB dikali E pangkat B dikali E pangkat A, sama dengan, dan jika dibalik ya urutannya E pangkat A dan pangkat B, itu yang awal, yang pertama ini menjadi nilainya setengah negatif seperti itu. Nah, kita coba atur nilai kita punya operator itu, yang pertama A itu alfa A Dagger dan B itu min alfa conjugate A. Apa yang kita dapat dari sini? Kita punya syarat bahwa A B seperti ini, itu besarnya kan ini, kita substitusi ya. Koma min A. Nah, ini harus 0 besarnya, dan kedua itu adalah yang untuk ini, nilainya juga harus 0. Di sini nanti ya kita bisa jabarkan sendiri lah bagaimana ini bisa bernilai 0, yang mana kita juga menggunakan ini definisi komutasi ini bahwa A komutasi dengan A Dagger nilainya adalah 1. Oke. Dan kita juga nanti bakal dapatkan bahwa komutasi A dengan B atau dijabarkan seperti ini ya, itu nilainya adalah mutlak
alfa kuadrat. Dan dari persamaan 4.78 kita mendapatkan ini sekarang. Coba saya naikkan. Dari persamaan 4.78 kita dapatkan D alfa itu bentuknya adalah E alfa A greater min alfa konjug atau E pangkat setengah alfa mutlak kuadrat E ini untuk B dan ini untuk A, yang mana nilainya juga sama dengan seperti ini kan, menjadi min kalau kita tukar posisinya ya, E pangkat alfa A deker E pangkat min alfa konjugat A. Oke, kita tulis dalam bentuk lain ya seperti ini. Nah, fakta selanjutnya adalah ternyata inverse dari operator perpindahan adalah begini, inverse dari operator perpindahan dari alfa adalah operator perpindahan dari min alfa. Nah, bagaimana kita membuktikan hal ini? Kita coba lihat D beta dengan D alfa. Kita kalikan dua operator perpindahan seperti ini ya. Jadi kita dapatkan di sini dari definisi bentuk operator perpindahan yang ditulis dengan bentuk berbeda, kita dapatkan ini ya. Ini untuk D beta dan untuk D alfanya ini. Ya. Ini untuk yang pertama ini kita ambil itu adalah variabel B dan yang kedua ini adalah variabel A-nya. Nah, operator A dan B itu komutatif dengan operatornya sendiri. Maksudnya ini, dia berlaku ini. Sehingga persamaan 4.78 ya. 4.78 atau persamaan yang ini sebenarnya 4.78 itu yang Becker-Campbell-Hausdorff tadi. Itu kita bisa gunakan sehingga kita dapat seperti ini ya. Kita kembali ke persamaan 4.78 bahwa E, sebentar saya tulis dengan hijau, E B E A itu sama dengan E pangkat min setengah A, B E B plus A. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kan tadi E pangkat A plus B sama dengan ini ya. Dan suku ini itu dipindah ke sebelah sini. Jadi menemani yang E pangkat A plus B. Dan sama dengan tersisa ini kan E pangkat B, E pangkat A. Nah, ini dia. Oke. Lalu kita lanjut ke yang warna biru. Berarti D biru ini ya. D beta D alfa itu nilainya E pangkat min setengah A, B E pangkat B plus A ya. Dengan B dan A adalah ya ini. Nah, ini B nya, ini A ya.
kita juga dapati di sini bahwa E pangkat min setengah komutasi A dan B E A plus B. Oke, ini kan penjumlahan, dibalik juga tidak mengubah apa. Nah, kita oke, sebentar. Ini kita perlu tahu ya apa itu komutasi A dengan B. Hasilnya itu apa? Ya. Ya, dan kita lihat juga komutasi A dan B ini nanti bentuknya bagaimana ya. Kita mulai coba hitung komutasi A dan komutasi B. Sebentar. Pakai komutasi A dan komutasi B. Untuk A kan nilainya ini, alpha A deker min alpha conjugate A. Untuk B, beta A deker min beta conjugate A. Oke, kita tulis menjadi ini A dikali B ini dikurangi B dikali A ya. Oke, kalau ini dijabarkan nanti kita punya ini alpha beta A deker min alpha biasa ya, alpha biasa B deker A B conjugate A deker A min alpha ini untuk yang suku pertama ya, jadinya kita dapat ini. Oke, nah untuk suku yang kedua saya tulis di bawah ya, kan dikurangi suku kedua ini, dia adalah ini. Oke, ya ini bisa coret dengan oh ini ya, ini deker, ini bisa dengan ini bisa dengan ini ya, ini B conjugate ya, ini bisa dengan ini. Sisa 4 suku, kita tulis 4 suku itu
Oke, ini 4 suku yang tersisa, dan jika difaktorkan jadi seperti ini. Nah, lagi-lagi kita pakai ini ya, komutasi ya, komutasinya si A dengan A Dagger itu kan ini sama dengan 1, dan kita pengen substitusi ini A dan A Dagger menjadi A Dagger A plus 1 kan. Nah, kita substitusi itu menjadi ini, sehingga kita dapatkan nah ini kita punya ini sekarang. Oke, sama dengan ini ya. Nah, kita langsung tulis bentuk yang sedikit lebih rapi. Ini itu ditambah ya, ini dapat dari ini ya, dikurangi ya, jadi ini dikali 1 lah, ini dikali 1 hasilnya ini, kemudian ini dikali ini, jadi kan dia sebenarnya sama dengan ini ya. Nah, saya tulis saja min B plus B min B ini A plus. Nah, ini kita bisa coret-coret ya, ini dengan ini dengan ini hasilnya 0, sehingga hanya tersisa ini. Oke, berarti komutasi A dan B itu hasilnya ini. Nah, kita substitusi lagi ke D. Kita kembali ke perkalian 2D ini. D beta dikali D alpha itu berarti E pangkat min setengah. Nah, ini komutasi A dan B nya kita dapatkan ini kan, dikali E pangkat alpha plus beta. Ini A dan B nya kita langsung tulis seperti ini ya, dikurangi. Nah, dan kita dapatkan di sini sama dengan E pangkat min setengah alpha beta min alpha conjugate beta. Nah, ini itu sama dengan D alpha plus beta ya. Jadi dari definisi atau bentuk D yang kita sudah eksplorasi tadi ya, E pangkat ini itu sama dengan D ini. Nah, artinya apa? Artinya kombinasi dua operator ya, dua operator perpindahan D beta dengan D alpha adalah operator perpindahan yang tergantung fase global. Dengan mengatur di sini kita mulai
coba uh, kita atur nilai beta sama dengan min alfa, maka kita dapatkan D min alfa D alfa itu sama dengan ini ya, kita masukkan ke persamaan yang udah kita punya tadi. Mungkin yang ini, yang atas ini dulu ya, yang lebih terurai. Perhatikan ini. Pangkat min alfa. Ya, ini 0, ini 0, pangkat 0 adalah 1, berarti dia hasilnya dan ya ini juga nilainya 1 ya, pangkat ini setengah, sebentar, ini 1 karena oh iya ya, ini min. Nah, min ya tadi. Oke, ya, jadi satunya min, satunya positif, sama seperti ini. Satunya min, satunya positif. Oke, yang benar ini. Jadi ini 0, ini juga 0 kan? Berarti pangkat 0 1 dikali pangkat 0 1, ya hasilnya 1. Sehingga D alfa sama dengan 1 per D min alfa. Nah, terbukti ya, inverse-nya adalah seperti ini.